teman-teman semua, welcome back to my channel. Minggu lalu drama ini memang gak tayang, jadi baru bisa upload episode 12 hari ini guys. Kerumitan hubungan mereka semakin menjadi-jadi. Jae-guk melampiaskan amarahnya dengan panjat tebing. Jae-guk sampai terjatuh karena terlalu memaksakan diri. Jae-guk masih tetap ingin berjuang, bahkan dia mengajak Young-una pindah ke Paris, agar tidak ada orang lagi yang mengganggu hubungan mereka. Namun Young-una belum bisa menjawab. Dari kedua mata mereka terlihat cinta yang begitu kuat ya guys. Masalah hidup Young-una terlalu banyak. Saat ini Diwon dikabarkan akan dijual. Semua orang di kantornya udah berencana akan resign, termasuk Sunju dan Nari. Mereka berdua juga ingin mengirim desain mereka sendiri ke Lafayette. Young-una sebenarnya tahu mereka berkhianat, tapi dia pura-pura gak peduli. Yang penting sebelum mereka resign, mereka harus tetap mengerjakan tugas mereka. Strong banget Young-una. Ini sebabnya dia belum jawab ajakan Jae-guk yang ke Paris. Tapi Jae-guk udah semangat banget nyiapin apartemen mereka di Paris nanti. Dari rumor Diwon dijual, hanya Soyoung yang gak peduli dan tidak ada niat buat resign. Dia cuma fokus sama kerjaan yang diberikan Young-una. Sikap Soyoung membuat Ji-hyung makin terpesona padanya. Tapi Soyoung masih jual mahal terus. Sabar ya Ji-hyung. Masalah terberat Young-una bukan hanya kerjaan. Orang tuanya yang ingin bercerai juga menjadi beban pikirannya. Ibu Young-una adalah ibu rumah tangga yang sangat mencintai suaminya. Selama ini dia patuh dan selalu ikutin kata suami. Mungkin sekarang ibu Young-una minta cerai karena udah terlalu capek sampai gak punya waktu untuk diri sendiri. Semoga mereka gak cerai ya guys. Kasihan mereka masih saling mencintai. Cuma butuh waktu untuk diskusi aja kalau menurut Mimin. Ji-hyung dan Ji-suk masih sibuk mikirin diri sendiri. Ji-suk mau buka butik dan adiknya mau beli mobil mewah. Mereka berdua juga masih berantem karena saling mengejek. Do-hun tiba-tiba datang dan melarang mereka berantem. Do-hun sengaja diundang ayah Ji-suk. Do-hun dengan sikap dewasanya mampu membuat mereka berdua tunduk. Do-hun menasehati mereka panjang lebar. Kejadian ini dilihat ayah Ji-suk dari belakang. Dia gak nyangka Do-hun bisa menaklukkan kedua anaknya ini. Wah, makin suka dong ayah Ji-suk sama Do-hun. Dia berhasil menjadi menantu dan kakak ipar idaman. Kisah Do-hun berbeda dengan Mi-suk. Mi-suk sampai sekarang masih dibenci sama mertua. Apalagi sekarang mertuanya melihat anaknya sendiri masak di dapur. Sementara itu Mi-suk tidur-tiduran di kamar. Mertuanya belum tahu kalau Mi-suk sakit parah. Karena udah gak tahan selalu dihina, Mi-suk pun menjawab semua kata-kata mertuanya. Aduh, mertua, udah kayak paling bener aja. Mi-suk curhat masalah mertuanya ke Young-una. Stres juga sih kalau punya mertua seperti ini. Young-una juga cerita ajakan Jae-guk ke Paris. Melihat senyum sahabatnya ini, Young-una makin gak bisa untuk ke Paris guys. Suho sekarang baru sadar betapa dia mencintai Mi-suk. Suho benar-benar menyesal menyia-nyiakan waktu bersama mereka selama ini. Di samping itu, Yoo-jung datang lagi menemui Jae-guk. Dia sudah merenungi sikapnya selama ini. Dia memang menyesal karena sikap egoisnya membuat orang yang dia cintai pergi selamanya. Sekarang dia menyuruh Jae-guk untuk mempertahankan Young-una, agar Jae-guk tidak menyesal seperti yang dia rasakan saat ini. Apakah ini artinya Yoo-jung merestui mereka? Semoga rasa bencinya ke Young-una juga memudar ya guys. Keesokannya, Jae-guk dan Young-una membahas rencana mereka ke Paris. Semua properti udah disiapin Jae-guk. Tapi senyum Jae-guk langsung berubah saat mendengar Young-una cerita tentang masalah hidupnya. Keadaan di sekelilingnya memang sedang buruk. Namun inilah yang membuat dia tidak bisa ke Paris. Dia masih berjuang demi hidupnya di Korea. Bukan dia tidak mencintai Jae-guk, tapi dia juga sangat mencintai kehidupannya sekarang. Aduh, sedih banget lihat Jae-guk yang mempertaruhkan segalanya demi cinta mereka. Sedangkan Young-una belum bisa melepas semuanya demi Jae-guk. Akhirnya mereka berdua galau dengan hubungan rumit ini.
Yang Una langsung bangkit dan akan membuat pertunjukan desain terbaru mereka. Yang Una tidak mau diam menunggu jawaban dari Lafayette yang tak kunjung datang. Yang Una memberanikan diri membuat acara ini. Direktur Ko karena udah pasrah Diwan dijual, dia pun mengizinkan semua yang akan dilakukan Yang Una. Nah, saat meminta izin ke ayah Jisuk, ternyata tim tuntas yang kemarin datang itu adalah investor yang tertarik dengan cara kerja Yang Una. Wah, kena prank satu kantor guys. Karyawan yang lain udah heboh mau resign karena rumor itu. Masalah kerjaan Yang Una udah mulai membaik jadinya. Jisuk bahagia banget memiliki Dohun yang mencintai dia apa adanya. Dohun juga pasangan yang selalu mendukung Jisuk. Pasangan ini selalu so sweet ya. Saat tim Yang Una sibuk mempersiapkan acara, Direktur Ko datang lagi ke Diwan. Dia menyesal mau resign dan sekarang mau ambil hati ayah Jisuk. Direktur Ko dikerjain sama ayah Jisuk untuk menanggung semua risiko dari acara yang akan dibuat Yang Una. Direktur Ko. Sementara itu, Yang Una dan Jisuk meminta sahabatnya menjadi model di acara pertunjukan ini. Persahabatan mereka membuat Suho terharu karena istrinya bahagia banget mau jadi model di acara besar. Yang Una juga mengajak Suho kembali kerja dan ikut mengurus acara ini. Terus Jisuk malah mengancam Suho, kalau berani menyakiti sahabat mereka lagi, Jisuk gak akan tinggal diam. Kemudian, ibu Yang Una masih khawatir sama suaminya yang tidak pulang-pulang. Kelihatan ya orang tua Yang Una masih saling cinta. Yang Una juga mengajak Jae-guk gabung di acara ini. Walaupun hubungan rumit mereka belum ada jalan keluar, mereka berdua masih saling menguatkan. Suho yang kembali ke kantor disambut ceria sama teman kantornya. Si pelakor juga senang banget lihat Suho kembali. Di saat mereka sibuk menyiapkan acara, Misuk juga lagi fitting baju. Namun Jae-guk malah sedih sendiri. Jae-guk gak berhenti melihat Yang Una. Dia gak tahu bagaimana jadinya kalau mereka putus. Jae-guk hanya fokus sama Yang Una. Sementara itu, Yang Una hanya sibuk dengan dunianya. Jadi ikutan melo lihat Jae-guk. Akhirnya, acara pertunjukan pun dimulai. Mereka semua deg-degan karena takut acara ini gak berhasil. Sementara, biaya acara ini sangat mahal guys. Awalnya penontonnya masih dikit. Lalu tiba-tiba naik 70%. Direktur Ko saking senangnya lupa diri dan memeluk ayah Jisuk. Bahkan Oliver juga masuk sebagai penonton di acara ini. Terharu. Namun tidak hanya itu yang membuat terharu. Misuk yang tampil di acara ini lebih membuat terharu. Akhirnya cita-cita Misuk jadi model terwujud. Suho dan yang lainnya juga ikut menangis melihat penampilan Misuk. Dan baju yang dipakai Misuk ini adalah baju spesial yang dibuat Yang Una hanya untuk Misuk. Buat mewek adegan ini guys. Keberhasilan acara ini membuat mereka dibanjiri pesanan. Semua orang senang karena acara ini berhasil. Tapi apakah Yujung juga ikut senang? Karena dia diam-diam masih bertanya tentang Yang Una. Di akhir episode ini gak kalah mewek guys. Jae-guk mengunjungi makam Suan sambil minum-minum. Di makam ini, dia bercerita akan putus dengan Yang Una karena keadaan semakin memaksa hubungan mereka untuk berakhir. Setelah itu, Jae-guk juga meminta izin kepada ibunya untuk mencintai Yang Una dalam 1 bulan saja. Apakah setelah ini mereka beneran putus? Aduh, jangan. Bagaimana kelanjutannya kita akan saksikan di episode 13. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.